serta bagaimana kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah bersama dengan kami Direktur Institut Filsafat Pancasila, Dr. Yosef Umar Hadi. Selamat pagi Pak Yosef. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Puspita Ayu di Pro 3 RRI. Pak Yosef, bicara soal toleransi, ini kita sebenarnya toleransi itu bukan kata-kata yang baru. Kita sudah dengar dari dulu. Nah, terkait dengan peringatan Hari Toleransi Internasional ini, apa yang kemudian bisa kita maknai dari peringatan itu, Pak Yosef? Ya, saya kira tepat sekali dan baik sekali bahwa kita sudah mulai mengangkat dan menggaungkan kembali tentang toleransi. Meskipun ini sebenarnya merupakan satu hal yang sudah menjadi ciri khas dari budaya kita ya. Tetapi akhir-akhir ini menjadi menarik, menjadi perlu kita angkat, mengingat semakin mulai berkembangnya kebalikannya, semangat intoleransi. Padahal ini sebenarnya merupakan satu kebanggaan dan ciri khas karakter bangsa Indonesia, toleransi itu. Namun belakangan ini bahkan juga beberapa survei mengatakan adanya kekhawatiran terhadap persoalan-persoalan intoleransi di waktu-waktu yang akan datang terkait dengan masalah demokrasi politik dan sebagainya pada pemilu yang akan datang. Ini baik sekali untuk kita bicarakan, kita renungkan dan kita refleksikan bagaimana sekarang kita harus mulai mengembangkannya gitu. Terima kasih. Oke, berarti kalau bicara soal kemudian pengamalan begitu terhadap nilai-nilai toleransi tersebut, apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengaplikasikan itu, mengamalkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang pertama saya kira kita kembali kepada nilai-nilai budaya kita ya. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai kan beragam berbagai suku, budaya, dan agama, dan sebagainya. Ini kita kembali pada nilai-nilai itu yang selama ini telah dihayati dan telah dijadikan satu nilai yang menonjol di Republik ini. Nah, kita kembali. Jadi pertama tentu pendidikan kebudayaan yang kita berikan pada anak-anak muda bahwa ini adalah tradisi kita sejak dahulu kala dan ini harus kita jaga dan kita pertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu adalah bagaimana kita memperkuat peran agama. Karena kan toleransi dan intoleransi berkatakan kebalikannya itu adalah pertama-tama dan utama bagaimana kehidupan beragama kita ini semakin kuat ya, semakin diperkuat dalam arti anak-anak muda untuk mengetahui nilai-nilai agama. Lalu yang kedua tentu bagaimana ideologi Pancasila ya. Karena ini yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai suatu nilai-nilai yang menjadi dasar dalam kehidupan bersama. Karena kalau bicara tentang toleransi, itu sebenarnya bicara tentang inti daripada Pancasila. Iya. Pengeroyokan, kebersamaan, penghargaan, dan penghormatan satu sama lain. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah enforcement atau penguatan dari peraturan perundang-undangan. Artinya undang-undang dan peraturan yang bersifat legal, humanis itu harus dilaksanakan dengan baik, begitu. Oke, Pak Yosef, kalau secara umum kemudian arti kata toleransi ini apakah kemudian hanya bisa dikaitkan dengan sosial budaya atau sebenarnya dia bisa menyentuh semua aspek kehidupan, begitu? Saya kira toleransi ini tidak hanya soal budaya, ini soal melekat pada jati diri manusia, Mbak. Jadi menyangkut semua bidang kehidupan, tidak hanya kehidupan budaya, tetapi kehidupan semua ya, baik itu di budaya, di agama, di politik. Di ekonomi bisa ya, berarti Pak Sidik ya? Di ekonomi, iya. Karena apa? Karena manusia itu, jati dirinya, kodratnya itu adalah bersifat individual dan sosial. Artinya itu suatu hal yang tidak bisa dilepaskan, itu kodratnya. Jadi perlunya kita hidup bersama orang lain, untuk saling tolong-menolong, itu suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak mungkin hidup sendirian, begitulah intinya. Iya, Pak Yosef, yang seperti tadi Pak Yosef sampaikan, meskipun toleransi ini sudah melekat di dalam kehidupan kita begitu ya, sebagai bangsa khususnya, tapi kan intoleransi belakangan juga semakin menguat. Bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasi atau kita bisa menekan itu agar toleransi ini tetap terawat, tetap terjaga begitu di Indonesia khususnya?
Ya, saya kira tidak ada lain kecuali pendidikan ya. Manusia itu begitu lahir tentu tidak mungkin langsung bisa kita melakukan apa yang nilai-nilai yang kita hayati selama ini, tetapi mulai dari bagaimana anak-anak kita didik. Jadi pendidikan itu menempati prioritas utama dalam rangka menjaga dan mengembangkan nilai-nilai toleransi tadi. Itu hal yang saya kira sudah barang pasti harus kita lakukan ya. Jadi apalagi sekarang ini tantangan untuk ke sana, tantangan terhadap intoleransi itu semakin meningkat. Jadi ini menjadi satu tanggung jawab generasi tua atau tanggung jawab orang-orang tua, tanggung jawab maksudnya orang-orang senior terhadap junior ya, terhadap anak-anak. Yeah. Dengan tantangan individualisme, liberalisme, materialisme itu kan suatu tantangan manusia untuk hidup sendiri, mencari kepentingan dan kepuasan diri sendiri ya. Itu bukan nilai-nilai kita yang sangat bertentangan dengan toleransi kan begitu. Belum lagi Mbak, ini kadang-kadang juga penghayatan agama yang sempit, yaitu yang saya katakan fundamentalisme agama, selain fundamentalisme ekonomi, fundamentalisme agama yaitu penghayatan nilai-nilai agama yang sempit, itu harus dibuka, harus bahwa manusia itu kecenderungannya itu kan homogen. Iya. Kecenderungannya kan homogen. Homogen itu ya orang pengen hidupnya itu dengan orang-orang yang seiman, seagama, padahal enggak. Ini Indonesia kan tidak begitu. Indonesia itu multi agama, multi suku, multi budaya dan sebagainya. Ini harus dibiasakan untuk dilatih seperti itu untuk bergaul dengan orang lain gitu. Iya. Pak Yosef, ini menarik kalau beberapa waktu yang lalu kami sering mengangkat mengenai pembahasan soal Pancasila, begitu bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan terus sikap-sikap Pancasila ya, merawat nilai-nilai Pancasila untuk dilakukan sehari-hari. Tapi kemudian kalau kita lihat kan berbagai tantangannya muncul, termasuk misalkan yang tadi Pak Yosef sampaikan begitu kan, pemahaman agama yang sempit. Kita melihat belakangan tindakan-tindakan teror begitu ya, peristiwa-peristiwa teror ini banyak terjadi. Nah, bagaimana kemudian toleransi termasuk juga Pancasila di dalamnya bisa kita gunakan untuk meredam intoleransi itu, meredam berbagai tindak-tindak teror maupun kejahatan-kejahatan seperti itu. Ya, justru itulah. Jadi saya pikir juga kita semua meyakini bahwa Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang akan bisa menghadapi berbagai tantangan tersebut ya, fundamentalisme agama yang mulai dari konservatisme, ekstremisme, radikalisme, terorisme dan sebagainya. Itu artinya bahwa mereka itu tidak mengakui dan tidak melihat bahwa Pancasila itu suatu nilai yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan bersama ya, dalam kehidupan berbangsa dan negara. Karena dan saya yakin bahwa melemahnya pemahaman kita terhadap Pancasila sudah barang pasti akan memperlemah posisi kita di dalam rangka kita menghargai dan menghormati kebersamaan, menghormati orang lain, yaitu toleransi tadi. Ya. Oke, Pak Yosef, sebelum kita lanjutkan lagi, saya boleh izin dulu kita untuk break sejenak, boleh ya Pak Yosef ya? Nanti kita kembali lagi untuk berbicara bagaimana kemudian kita memperkuat pendidikan Pancasila, begitu ya, pendidikan toleransi untuk putra-putri bangsa setelah ini. Jadi jangan ditutup dulu Pak Yosef, jangan kemana-mana pendengar, saya masih nanti akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Direktur Institut Filsafat Pancasila, Dr. Yosef Umar Hadi. Tapi kita simak dulu informasi yang berikut ini. Kilas Berita. Kilas Berita. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.
Ya, mendengar kami masih berbincang terkait dengan toleransi. Jadi bagaimana kemudian kita mengaplikasikan, kita merealisasikan, kita melaksanakan, kita melakukan berbagai hal ini seiring dengan nilai-nilai toleransi. Saya masih bersama dengan Direktur Institut Filsafat Pancasila, Dr. Yosef Umar Hadi. Pak Yosef masih bersama dengan kami ya, Pak? Iya, Pak Yosef tadi kan mengatakan bahwa untuk memperkuat nilai-nilai toleransi ini mau tidak mau harus lewat pendidikan begitu. Apakah kemudian pendidikannya pendidikan formal atau non formal, bentuknya seperti apa? Kalau kita dulu ingat ya ada misalkan P4 begitu ya. Apakah model-model pendidikan seperti itu yang harus digaungkan kembali atau seperti apa, Pak Yosef, melihat bentuk atau situasi saat ini? Ya, jadi saya kira tentang Pancasila ini kita harus melakukan berbagai cara dan dengan sifatnya secara menyeluruh dan total football. Ya, artinya tidak hanya pendidikan formal saja, tetapi pendidikan informal, pendidikan non formal itu juga harus semua kita harapkan untuk dilakukan. Oke. Jadi itu satu-satunya cara untuk menyiapkan anak-anak muda ini untuk lebih bersifat toleran, lebih terbuka dan lebih menghormati dan menghargai orang lain, menghargai kebersamaan, keberbedaan, kebinekaan dan sebagainya. Tidak ada lain kecuali dengan cara kita memberikan pengetahuan dan pemahaman, yaitu yang pertama. Yang kedua tentu memberikan suri teladan, keteladanan dan contoh kepada generasi muda tadi. Kemudian yang ketiga, tentu satu hal yang sangat penting adalah penghayatan, yaitu tadi contoh tadi ya. Karena apa? Karena tantangan di zaman sekarang ini, di era teknologi digital, ya, di era teknologi komunikasi yang semakin revolusioner ini semakin membuat manusia itu semakin terasing. Satu bagian dari upaya kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang menggunakan teknologi digital ini memiliki suatu landasan moral, memiliki etika bertelekomunikasi dan etika, apalagi kalau bukan etika Pancasila, etika kebudayaan kita yang kita jadikan landasan dalam kehidupan bersama di berbangsa dan negara. Tapi kita berarti harus masuk juga ke era teknologi saat ini ya Pak Yosef ya, untuk bisa masuk ke sendi-sendi itu begitu, untuk bisa masuk ke mereka yang mungkin memang gapnya begitu masih agak jauh dari kita begitu ya Pak Yosef ya. Ya, itu suatu kenyataan bahwa dunia itu era telekomunikasi itu sudah nggak bisa kita hindari. Semuanya akan berada di bawah gungkungan alat teknologi tadi. Baik, Pak Yosef, terakhir ini harapan Pak Yosef di peringatan Hari Toleransi Internasional tahun ini, apa yang diharapkan begitu? Ya, saya selaku Direktur Institut Filsafat Pancasila, pertama dalam rangka memperkuat dan meningkatkan semangat toleransi yang hari ini kita peringati adalah, yaitu pertama-tama marilah kita bersama-sama mulai mendiskursuskan atau mulai merevitalisasi tentang nilai-nilai kehidupan bersama, yaitu yang termuat dan terkristalisasi di dalam dasar filsafat bangsa Indonesia, itu Pancasila. Karena Pancasila itu pada jati dirinya itu mengedepankan bagaimana cara hidup bersama yang baik, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persatuan, dan semuanya ini ditujukan pada upaya kita untuk mencapai kebahagiaan bersama-sama, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bersama sebagai bangsa, bukan sebagai pribadi, ya. Itu harapan saya. Jadi sekali lagi adalah bagaimana kita mencoba memahami dan menghayati serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah terbukti kebenarannya, dan itu merupakan satu nilai-nilai dasar dalam mencapai hidup kebahagiaan bersama sebagai bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosef sudah bergabung bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Yosef, sukses selalu, selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila Mbak Pusita, terima kasih. Demikian mendengar Direktur Institut Filsafat Pancasila, Dr. Yosef Umar Hadi. Kami berbincang mengenai peringatan Hari Toleransi Internasional. Bagaimana kita aplikasikan ya, atau kita melakukan begitu berbagai kegiatan ini sejalan dengan nilai-nilai toleransi yang terus ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, kami masih akan hadirkan kembali informasi-informasi lain di Indonesia Menyapa Pagi.
Pro 3 Jaringan Berita Nasional.